الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang Allah muliakan, syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pernahkah kalian bertanya, mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih hari Jumat sebagai hari yang istimewa? Mengapa bukan hari yang lainnya? Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah, "Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata dalam tafsirnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut hari Jumat dengan Yaumul Jum'ah karena pada hari ini berkumpul semua kebaikan dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan penuh penekanan, sebaik-baik hari yang terbit matahari padanya adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu pula dia dimasukkan ke surga, dan pada hari itu pula dia dikeluarkan darinya. Dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Hari ini dengan izin Allah, saya akan mengungkap 3 amalan dahsyat yang telah dipraktikkan oleh ulama salaf yang mengubah hidup mereka secara luar biasa. Setiap amalan didukung oleh dalil yang kuat dan kisah nyata yang akan mengguncang jiwa kita. Amalan dahsyat yang pertama yang harus kita hayati adalah memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah salawat kepadaku pada hari Jumat dan malam Jumat, karena salawat kalian disampaikan kepadaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi, disahihkan oleh Al-Albani. Dan hadis yang mengguncang jiwa, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Adapun kisah nyata tentang Imam Ahmad bin Hambal, mari kita lihat bersama kisah menakjubkan Imam Ahmad bin Hambal, imam mazhab yang sangat masyhur. Suatu ketika beliau mengalami ujian yang sangat berat. Ini terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun sekitar tahun 218 Hijriah. Imam Ahmad mengalami mihnah, ujian berat karena menolak paham Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Beliau dipenjara, disiksa, dicambuk hingga berdarah-darah. Para penjaga penjara berkata, wahai Ahmad, bertobatlah dari pendapatmu atau engkau akan mati di penjara ini. Dalam keadaan putus asa, setiap malam Jumat di penjara yang gelap gulita, Imam Ahmad rutin membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 1000 kali. Beliau berkata, la haula wa la quwwata illa billah. Ya Rasulullah, aku dalam kesulitan, bantulah aku dengan syafaatmu. Yang terjadi sungguh mengagumkan. Imam Ahmad bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpi itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Ahmad, engkau telah sabar, maka Allah akan memberimu pahala. Sesungguhnya engkau dalam perlindungan dan penjagaanku. Esok harinya, Khalifah Al-Mu'tamid yang baru naik tahta
langsung membebaskan Imam Ahmad dan meminta maaf atas perlakuan buruk sebelumnya. Imam Ahmad berkata, "Wallahi, aku yakin ini berkah salawat yang aku perbanyak di hari Jumat." Rasulullah SAW benar-benar mendengar dan menolong umatnya. Imam An-Nawawi dalam kitab Az-Azkar menyebutkan, salawat pada hari Jumat memiliki fadilah khusus karena pada hari ini adalah hari berkumpulnya umat, dan salawat merupakan sebab turunnya rahmat Allah. Imam Ibnu Qayyim dalam Jala'ul Afham berkata, salawat kepada Nabi adalah kunci pembuka pintu-pintu rahmat Allah, dan hari Jumat adalah waktu terbaik untuk membuka kunci tersebut. Amalan yang kedua adalah membaca surah Al-Kahfi. Marilah saudaraku, kita simak amalan yang kedua yang akan mengubah hidup kita dengan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat An-Nasai dan Al-Baihaqi, disahihkan oleh Al-Albani. Dalam riwayat yang lebih dahsyat, barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Al-Hakim, sahih. Adapun kisah nyata tentang Imam Al-Ghazali. Sekarang kita dengarkan kisah yang akan mengguncang jiwa kita. Ini kisah nyata dari seorang imam besar, yaitu Imam Al-Ghazali, sang Hujjatul Islam, yang mengalami krisis spiritual hebat pada usia 37 tahun, sekitar tahun 487 Hijriah. Pada masa itu, Imam Al-Ghazali adalah profesor terkenal di Nizamiyah, Baghdad. Dia mengajar ribuan murid, menulis puluhan kitab, debat dengan para ulama besar, tapi suatu hari dia merasa hampa total. Aku merasa seperti munafik, kata Al-Ghazali. Aku mengajar tentang Allah, tapi hatiku jauh dari Allah. Aku bicara tentang akhirat, tapi dunia yang mengisi pikiranku. Krisis spiritual ini membuatnya tidak bisa bicara saat mengajar. Lidahnya kaku, dadanya sesak. Dokter-dokter Baghdad kebingungan. Mereka bilang, ini penyakit jiwa yang aneh, tidak ada obatnya. Dalam keputusasaan ini, setiap hari Jumat, Imam Al-Ghazali rutin membaca surat Al-Kahfi dengan penuh tadabbur. Beliau berkata dalam kitab Al-Mumkit min Ad-Dalal, aku membaca kisah Ashabul Kahfi berulang-ulang. Pemuda-pemuda meninggalkan kemewahan dunia demi Allah. Aku menangis membaca Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat dari sisimu dan mudahkanlah bagi kami urusan kami dengan memberikan petunjuk. Yang terjadi luar biasa. Setelah 6 bulan rutin membaca surah Al-Kahfi setiap Jumat, Imam Al-Ghazali mendapat hidayah untuk meninggalkan jabatan bergengsi di Baghdad. Dia memilih hidup sederhana, berkelana mencari Allah. Subhanallah, kata Al-Ghazali, surah Al-Kahfi mengajarkanku bahwa kehidupan sejati bukan dalam kemewahan dunia, tapi dalam kedekatan dengan Allah. Perjalanan spiritual inilah yang melahirkan Ihya Ulumuddin, kitab yang mengubah wajah tasawuf Islam hingga hari ini. Hikmah mendalam surah Al-Kahfi. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa surah Al-Kahfi mengandung 4 kisah yang mengajarkan kita tentang 4 fitnah besar. Yang pertama, Ashabul Kahfi, fitnah agama dan keyakinan. 2. Shahibul Jannatain, fitnah harta dan kemewahan. Yang ketiga, Musa dan Khidir, fitnah ilmu dan kesombongan. Dan yang keempat, Zulkarnain dan Ya'jud Ma'jud,
fitnah kekuasaan dan kepemimpinan. Imam Asyuyuti berkata, barang siapa yang merenungkan surah Al-Kahfi dengan benar, dia akan terlindung dari 4 fitnah besar yang akan menghancurkan manusia di akhir zaman. Adapun amalan yang ketiga adalah memperbanyak doa di waktu mustajab. Amalan dahsyat yang ketiga ini akan mengubah nasib kita adalah memperbanyak doa di waktu mustajab di hari Jumat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pada hari Jumat terdapat satu waktu, tidaklah seorang muslim bertepatan dengannya yang berdiri sholat lalu meminta sesuatu kepada Allah, melainkan Allah pasti mengabulkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW menjelaskan, waktu itu adalah sejak imam naik mimbar hingga selesai sholat. Hadis riwayat Muslim. Dan pendapat yang kuat juga adalah antara waktu asar hingga terbenam matahari. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini hasan. Adapun kisah nyata tentang Sufyan Ats-Tsauri pada tahun 97 sampai 161 Hijriah. Sekarang dengarkan kisah yang akan membuat kita menangis. Ini kisah nyata tentang Imam Sufyan Ats-Tsauri, salah satu imam hadis terbesar dalam sejarah Islam. Tahun 147 Hijriah, ibu beliau yang bernama Ramlah binti Abi Sufyan jatuh sakit keras. Para dokter di Kufah berkata, tidak ada harapan lagi. Penyakitnya sudah menyebar ke seluruh tubuh. Sufyan Ats-Tsauri yang saat itu berusia 43 tahun merasa hancur. Ibunya adalah segalanya baginya. Beliaulah yang mendidiknya menjadi penghafal Al-Quran. Beliaulah yang menyemangatinya menuntut ilmu. Setiap hari Jumat setelah sholat asar, Sufyan Ats-Tsauri tidak pernah meninggalkan masjid hingga maghrib. Beliau berdoa dengan tangisan yang memilukan. Ya Allah, jika ibuku sudah dekat ajalnya, keluarkanlah rohnya dalam husnul khatimah. Dan jika dia masih punya sisa umur dalam kehidupan, maka sembuhkanlah dan berilah alfiat kepadanya. Beliau berdoa sambil menangis terseduh-seduh sampai jenggotnya basah kuyup. Jamaah masjid juga ikut menangis melihat kesedihan seorang anak yang berbakti. Yang terjadi sungguh menakjubkan. Pada hari Jumat ketiga, tepat setelah sholat maghrib, ada seorang dokter asing yang datang ke Kufah. Dia mendengar kisah Ibu Sufyan dan menawarkan obat herbal langka dari Yaman. Subhanallah, seru Sufyan ketika melihat ibunya mulai membaik setelah meminum obat itu. Dalam waktu 2 minggu, Ibu Sufyan sembuh total. Yang lebih menakjubkan adalah ibu beliau hidup sampai 25 tahun kemudian dan meninggal dalam keadaan sedang mengaji Al-Quran. Sufyan berkata, wallahi, ini mukjizat doa di waktu mustajab hari Jumat. Allah benar-benar mendengar doa hambanya yang memohon dengan penuh keikhlasan. Sekarang kisah kedua dari Abu Hanifah An-Nu'man, tahun 80 sampai 150 Hijriah. Tidak hanya itu, ada kisah lain yang tak kalah mengagumkan. Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, punya kebiasaan unik setiap hari Jumat. Setelah sholat Jumat, beliau selalu pergi ke makam kedua orang tuanya. Di sana, beliau berdoa untuk kedua orang tuanya sambil membaca Al-Fatihah. Tapi yang istimewa, beliau datang lagi pada waktu asar. Mengapa imam datang 2 kali? Tanya muridnya. Abu Hanifah menjawab, yang pertama untuk mendoakan orang tua, yang kedua di waktu mustajab antara asar dan maghrib. Aku berdoa untuk umat Islam seluruhnya. Beliau berdoa, ya Allah, perbaikilah agama mereka, dunia mereka, dan akhirat mereka. Subhanallah, lihatlah bagaimana doa beliau dikabulkan oleh Allah.
mazhab Hanafi menjadi mazhab terluas di dunia, diikuti oleh miliaran muslim hingga hari ini. Imam Ibnu Qayyim dalam Zaid al-Ma'ad berkata, waktu mustajab di hari Jumat adalah waktu yang paling dekat dengan rahmat Allah. Doa yang dipanjatkan dengan khusyuk dan yakin akan dikabulkan Allah. Imam An-Nawawi menegaskan, para ulama sepakat bahwa doa di hari Jumat memiliki keutamaan khusus, apalagi di waktu-waktu mustajab. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita telah melihat 3 amalan dahsyat yang telah mengubah hidup para ulama besar. Mereka bukan orang biasa, mereka adalah para imam yang namanya harum sepanjang zaman. Marilah kita ringkas 3 amalan dahsyat berikut. Yang pertama, memperbanyak salawat, minimal 100 kali dari maghrib Kamis hingga maghrib Jumat, seperti yang dipraktikkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Yang kedua, membaca surah Al-Kahfi dengan tadabbur dan perenungan mendalam, seperti yang mengubah hidup Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, berdoa di waktu mustajab antara asar sampai maghrib dan saat khutbah, seperti yang diamalkan oleh Sufyan Ats-Tsauri dan Abu Hanifah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan bagimu. Quran Surat Ghafir ayat 60. Ingatlah wahai saudaraku, jika amalan ini bisa mengubah hidup para imam besar, mengapa tidak bisa mengubah hidup kita? Mari jadikan hari Jumat sebagai hari pembaruan rohani, hari di mana kita bangkit dari kelalaian, kembali kepada Allah dan meraih ridha Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.